Halo para pencinta rebahan dan pemburu alur cerita absurd, balik lagi di channel Chang Film, tempatnya rekap film paling asik sedunia. Gimana rasanya kalau lu adalah seorang agen mata-mata rahasia yang gagah berani, tapi pas lagi tugas malah terdampar di sebuah suku primitif yang isinya wanita semua? Eits, jangan senang dulu. Alih-alih jadi raja hobi santai, lu malah dipaksa nikah sama ratunya buat diajak bercocok tanam, alias unboxing malam pertama. Tapi setelah kelar, lu bakal ditumbalin buat leluhur mereka. Apes banget gak tuh? Nah, hari ini Mimin bakal ngebahas film berjudul Beauty Trip Season 2. Film ini bakal ngajak kita melihat nasib seorang agen rahasia bernama Nissan yang Johnny-nya mendadak loyo setelah tahu ritual kematian berkedok kenikmatan ini. Yuk, langsung kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan adegan kejar-kejaran yang menegangkan di tengah hutan. Kita dikenalin sama karakter utama kita, Nissan, atau kita panggil aja si Agen Jamet. Si Agen Jamet ini lagi lari pontang-panting karena dikejar sekelompok orang bersenjata. Bahkan lengannya sempat tertembak. Di tempat lain kita diperlihatkan dalang di balik pengejaran ini. Dia adalah Raja Langit, sebut saja Bos Sultan Narkoboy. Si bos ini lagi asik party di markasnya, dikelilingi ciwi-ciwi seksi berbaju kurang bahan. Ternyata, si Agen Jamet ini adalah mata-mata yang ketahuan menyusup ke gengnya si Bos Sultan. Makanya dia mau dieliminasi dari muka bumi. Kembali ke hutan, si Agen Jamet sempat menyembunyikan sebuah HT di semak-semak sebelum lanjut lari dari kejaran anak buah si bos. Sementara itu, jauh di dalam pedalaman hutan yang sama, ada sebuah pemukiman terpencil namanya Suku Xiao. Suku ini isinya wanita semua, dan mereka lagi ngadain ritual sakral setahun sekali buat menghormati leluhur. Ritual ini dipimpin langsung oleh sang ratu kepala suku yang bernama Libra. Kita panggil aja Mbak Ratu. Pas Mbak Ratu lagi khusyuk memulai ritual, tiba-tiba si Agen Jamet yang tadi lagi lari dikejar musuh malah apes kepleset masuk jurang dan jatuh tepat di tengah-tengah altar ritual suku Xiao. Gara-gara kedatangan tamu tak diundang dari langit ini, ritual sakral mereka otomatis gagal total. Si Agen Jamet langsung merinding pas ngelihat di sekelilingnya banyak tulang belulang manusia. Sadar ada penyusup tampan, Mbak Ratu langsung nyuruh anak buahnya buat tangkap si Agen Jamet. Setelah ditangkap, Mbak Ratu menginterogasi si Agen Jamet tentang asal-usulnya. Tapi penduduk suku yang udah terlanjur emosi karena ritual setahun sekali mereka dirusak, langsung teriak-teriak minta si Agen Jamet dijadikan sesajen pengganti buat para leluhur. Pas udah mau ditumbalin, saat namanya juga agen rahasia, si Agen Jamet diam-diam memotong tali ikatannya pakai benda tajam yang dia sembunyiin di tangan. Begitu bebas, dia langsung berdiri, ngambil kembang api dari sakunya, lalu dinyalain ke langit. Gak cuma itu, dia juga ngeluarin alat pendorong canggih mini di tangannya buat terbang kabur dari situ. Tapi sialnya, alatnya error dan dia malah jatuh tersungkur lagi ke tanah. Kocaknya, melihat atraksi cahaya kembang api dan aksi terbang gagal tadi, penduduk suku primitif ini malah kompak langsung sujud menyembah si Agen Jamet. Ya namanya juga orang pedalaman ya, nggak tahu apa itu teknologi kembang api. Mereka mengira si Agen Jamet adalah sosok dewa penyelamat yang dikirim dari langit karena bisa mengeluarkan cahaya gaib. Melihat fenomena ajaib ini, dukun peramal di desa itu langsung bisikin Mbak Ratu. Wahai Ratu, ini jodoh lu yang udah diramalkan dari zaman purba. Nikahin dia sekarang. Mbak Ratu yang emang ngelihat si Agen Jamet ini mukanya glowing dan ganteng, langsung setuju-setuju aja. Si Agen Jamet pun langsung digotong ke kamar buat digantiin baju pengantin adat mereka. Keesokan paginya, si Agen Jamet resmi jadi suami Ratu. Pas lagi jalan-jalan keliling desa, dia syok melihat ada seorang pria lokal lagi dianiaya dan digebukin sama istrinya sendiri tanpa perlawanan. Usut punya usut, ternyata suku Xiao ini menganut sistem emansipasi kebablasan alias matriarki radikal. Di sini, wanita adalah penguasa mutlak, sedangkan kaum pria kastanya paling bawah dan cuma dijadikan alat pemuas nafsu doang. Jiwa keadilan si Agen Jamet pun meronta-ronta. Dia langsung ngumpulin penduduk desa dan bikin seminar singkat tentang kesetaraan gender. Dengerin ya ciwi-ciwi, cowok sama cewek itu kedudukannya sama. Jangan main jotos mulu. Kurang lebih begitu ceramah si Agen Jamet. Yang anehnya langsung bikin para penduduk mangut-mangut mulai paham. Singkat cerita, malam pertama pun tiba. Kamar udah wangi, Mbak Ratu udah siap mode unboxing. Beberapa pria lokal bahkan diam-diam ngintip lewat celah dinding bambu. Tapi pas Mbak Ratu udah mau mulai aksi bercocok tanam, dia mendadak ngebisikin aturan main yang sebenarnya. Sayang, ntar kalau kita udah selesai eham-eham, besok paginya kamu bakal jadi tumbal ya buat dikorbankan ke leluhur. Soalnya itu tradisi di sini. Johnny milik si Agen Jamet yang tadinya udah tegak berdiri, langsung loyo seketika, kayak kerupuk kesiram kuah soto. Ogah mati konyol habis enak-enak, si Agen Jamet langsung pasang alasan. Besok paginya, masalah baru datang lagi. Seorang pengawal cowok bernama Yuhan, kita panggil aja si otot lemah,
mendadak menantang si agen Jamet duel hidup dan mati. Ternyata si otot lemah ini cemburu berat karena selama ini dia yang ngantre pengen melayani Mbak Ratu, tapi slotnya malah direbut sama cowok asing. Duel pun terjadi di tengah lapangan. Tapi ya namanya juga lawan agen rahasia terlatih, si otot lemah langsung dibikin babak belur dalam beberapa jurus. Melihat si otot lemah kalah, penduduk suku langsung menyoraki dan mengolok-oloknya. Tapi bukannya sombong, si agen Jamet malah ngebela si otot lemah dan ngebantu dia berdiri. Tersentuh oleh kebaikan hati sang dewa kowe super ini, si otot lemah langsung tobat dan mereka berdua resmi jadi bestie. Di sisi lain, bos Sultan Narkoba ternyata masih nyuruh anak buahnya buat nyisir hutan bareng adiknya yang bernama Tasya, ciwi seksi yang diam-diam naksir sama Nisan. Sementara di suku, Mbak Ratu mulai cerita ke si agen Jamet kalau sukunya punya satu benda pusaka paling berharga warisan turun-temurun yang gak boleh dilihat siapapun kecuali sang ratu. Didorong rasa penasaran profesinya sebagai mata-mata, si agen Jamet langsung mengeluarkan jurus gombalan maut tingkat dewa. Digombalin cowok modern, pertahanan Mbak Ratu pun runtuh. Malam itu terjadilah adegan yang kita tunggu-tunggu. Ritual bercocok tanam akhirnya sukses dilaksanakan dan sesuai janji setelah dapat kenikmatan, Mbak Ratu langsung ngajak Nisan melihat benda pusaka itu yang ternyata adalah sepotong bunga langka berharga miliaran rupiah. Karena udah telanjur cinta mati sama si agen Jamet, Mbak Ratu nggak tega kalau suaminya harus dieksekusi jadi sesajen besok pagi. Akhirnya Mbak Ratu menyuruh si agen Jamet buat kabur diam-diam malam itu juga lewat jalur belakang. Keesokan paginya, Mbak Ratu pura-pura akting panik di depan warga dan mengumumkan kalau suaminya udah kabur. Tapi tiba-tiba muncul Rita, adik kandung Mbak Ratu yang suka main ke kota. Kita panggil aja dia si adik Dajjal. Si adik Dajjal ini langsung komporin warga. Kakak, jangan mau dibego-begoin. Si Nisan itu aslinya penipu. Dia sengaja pura-pura dikejar mafia biar bisa masuk ke suku kita dan mencuri bunga langka kita. Semua penduduk langsung murka dan lari ke goa pusaka. Bener aja, si agen Jamet masih ada di sana. Pas Mbak Ratu nuntut penjelasan, si agen Jamet dengan jujur ngaku kalau pengejaran di awal film itu emang cuma settingan agar dia bisa nemuin bunga ini demi menyelamatkan keluarganya yang diancam dibunuh oleh bos Sultan Narkoba. Tapi si agen Jamet menegaskan kalau sekarang dia udah berubah pikiran dan gak bakal sudi bawa bunga itu pergi karena udah sayang sama suku Xiao. Masyarakat yang telanjur sakit hati gak mau dengar alasan. Mereka langsung nyerang si agen Jamet. Di tengah kekacauan, Mbak Ratu yang dasarnya bucin akut sengaja memberikan kode dan celah agar si agen Jamet bisa lolos dan kabur dari kejaran warga. Setelah berhasil lolos ke hutan, si agen Jamet ngambil kembali HT yang dia sembunyiin di awal film tadi. Terpaksa demi keselamatan keluarganya, dia menghubungi geng bos Sultan Narkoba dan memberikan titik koordinat lokasi suku Xiao agar para mafia itu datang mengambil bunganya sendiri. Gak pakai lama, pasukan mafia yang dipimpin si Tasya langsung menginvasi suku Xiao. Mereka menembaki warga sipil tanpa ampun dan mengumpulkan mereka di tengah lapangan. Tasya memaksa Mbak Ratu menyerahkan bunga langka tersebut. Di saat genting, si agen Jamet yang ngerasa bersalah akhirnya balik lagi ke desa setelah mendengar suara tembakan. Pas Tasya udah mau menembak Mbak Ratu, si Yuhan dengan gagah berani pasang badan sampai dia yang ketembak. Di tengah kepanikan, si adik Dajjal tiba-tiba datang membawa bunga langka asli dan menyerahkannya ke Tasya demi menghentikan pembantaian. Mbak Ratu dengan gerakan cepat langsung merebut bunga itu dari tangan Tasya dan meremasnya sampai hancur berkeping-keping. Tasya makin ngamuk, tapi si agen Jamet berbisik kalau dia udah mengamankan biji bunga aslinya di dalam genggamannya. Di sini jugalah terungkap kebenaran kalau si agen Jamet ini sebenarnya tetap agen polisi yang baik, tapi dia cuma kejebak situasi ancaman mafia. Tasya yang telanjur cinta pun memaksa Nisan ikut dengannya ke markas jika ingin warga suku dibiarkan hidup. Sebelum diseret pergi, Nisan sempat menatap Mbak Ratu dan berjanji, "Tunggu aku pasti bakal kembali." Sesampainya di markas mafia, si agen Jamet langsung diikat di kursi dan disiksa habis-habisan oleh bos Sultan Narkoba. Sementara itu di desa, suasananya lagi berduka karena banyak warga yang tewas. Memanfaatkan momen itu, si adik Dajjal langsung menghasut warga. "Lihat, gara-gara kelakuan Kak Libra yang bucin, kampung kita hancur. Dia nggak pantas jadi pemimpin." Merasa gagal melindungi rakyatnya, Mbak Ratu akhirnya dengan pasrah mencopot mahkotanya dan pergi mengasingkan diri. Tapi bukannya menyerah, Mbak Ratu diam-diam malah nekat menyusup sendirian ke markas mafia buat ngebebasin si agen Jamet. Sialnya, pas mereka baru mau kabur lewat pintu belakang, Tasya dan pasukan mafianya udah nungguin sambil nodongin senjata. Terjadilah duel 1 lawan 1 yang sengit antar sesama cewek tangguh, Mbak Ratu melawan Tasya. Sayangnya, Mbak Ratu kalah lincah dan berujung ditodong pistol di kepalanya. Melihat wanita yang dicintainya mau dieksekusi, si agen Jamet langsung lari pasang badan di depan moncong pistol sambil berteriak, "Jangan sentuh dia, kalau mau tembak, tembak gua aja." Tasya yang melihat itu langsung mewek dan nanya terpukul. Melihat pengorbanan Nisan pada Mbak Ratu, si Tasya terbakar api cemburu.
Tapi dasar bucin stadium akhir, Tasya malah berbalik arah dan menembaki seluruh anak buah kakaknya sampai mati, lalu menyuruh Nisan dan Baratu kabur. Nggak disangka ada satu anak buah mafia yang masih hidup di balik pintu. Dia langsung menembak punggung Tasya sampai tembus ke perut. Tasya pun roboh dan tewas di tempat. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Tasya sempat memberikan sebuah gelang misterius kepada si agen Jamet sebagai kenang-kenangan terakhir. Nisan dan Baratu akhirnya kembali ke suku Xiao dengan perasaan sedih. Baratu akhirnya membongkar kebusukan adiknya dengan gelang itu, karena ia tahu persis gelang itu adalah milik adiknya. Ternyata selama ini, si adik Dajjal adalah antek rahasianya bos Sultan Narkoba yang sengaja berkhianat demi bisa mengudeta takhta kakaknya sendiri. Warga yang tahu kebenaran ini langsung murka dan langsung menjebloskan si adik Dajjal ke dalam penjara bambu. Si agen Jamet lalu memperingatkan warga kalau bos Sultan Narkoba pasti bakal datang bawa pasukan penuh karena biji bunga langka yang dibawa kabur tempo hari itu aslinya palsu. Mengingat musuh bakal datang besok pagi, si agen Jamet langsung memimpin suku Xiao buat latihan militer kilat dan memasang berbagai jebakan maut di sekeliling hutan. Keesokan paginya, bener aja, bos Sultan Narkoba datang ngamuk-ngamuk bareng sisa pasukannya. Begitu mereka masuk ke area hutan suku Xiao, satu persatu anak buah mafia tewas mengenaskan akibat terkena jebakan Batman buatan warga pedalaman. Ada yang ketusuk bambu runcing, ada yang kejatuhan batu, sampai yang mati dipanah. Pasukan suku Xiao dibagi dua komando. Satu dipimpin si agen Jamet dan Baratu, satunya lagi dipimpin si Yuhan. Pasukannya si agen Jamet berhasil membabat habis semua musuh di areanya tanpa sisa. Tapi apesnya, pasukannya si Yuhan justru kalah senjata dan harus gugur semua di medan perang, termasuk si Yuhan yang tewas sebagai pahlawan suku. Kini tinggal tersisa si bos Sultan Narkoboy sendirian yang terkepung di tengah lapangan. Sadar posisinya udah nggak ada harapan buat lolos, ditambah lagi dia tahu kalau si agen Jamet ini adalah mata-mata kepolisian yang bakal bikin dia membusuk di penjara seumur hidup, si bos Sultan Narkoboy akhirnya milih jalan pintas. Setelah perang kelar, suasana desa berubah haru, mengingat banyak korban yang berjatuhan. Di pinggir hutan, si agen Jamet sempat ditemui oleh bos kepolisian yang mengajaknya buat pulang ke kota dan kembali aktif bertugas di kantor pusat. Tapi si agen Jamet menolak tawaran itu sambil tersenyum, karena dia ngerasa masih ada satu urusan penting yang belum dia selesaikan. Kembali ke desa suku Xiao, para warga lagi gotong royong merapikan sisa-sisa puing peperangan. Di atas bukit, Mbak Ratu berdiri sambil menatap jalan setapak hutan, masih setia menunggu janji suaminya. Dan film pun selesai dengan happy ending. Nah guys, pesan moral dari film ini adalah, sekuat-kuatnya lu jadi agen rahasia internasional, lu bakal tetap tunduk dan lemes kalau udah ketemu spek Mbak Ratu pedalaman yang hobi ngajak bercocok tanam. Gimana menurut kalian tentang nasib si Nisan di film Beauty Trip Season 2 ini? Coba coret-coret di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa buat klik like, share, dan subscribe channel Chang Film ini, biar Mimin makin semangat bikin rekap film absurd lainnya. Mimin pamit dulu, selamat kembali rebahan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.